peserta wisuda Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nur Hidayah Kelurahan Pelajar Kecamatan Serambi Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2019-2020 sejumlah 50 peserta. Kepada santri yang kami panggil untuk berkenan maju ke panggung utama. Namun sebelumnya kami silahkan kepada Bapak Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nur Hidayah berkenan untuk naik ke panggung utama mewisuda melepas peserta didik kelas 4 MDTA Nur Hidayah tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu yang kami hormati, nama santri ini sudah tahun 2019-2020 pelepasan peserta didik atau pelepasan santri kelas 4 MDTA Nur Hidayah kepada Anda yang kami panggil untuk berkenan maju menerima ijazah sekaligus untuk pelepasan. Nama santri Ananda Anggun Barahdinan. Tempat tanggal lahir 5 April 2008. Nama orang tua ayah Tamuri Ibu Juina. Muhammad Rizky Ramdhani, laki-laki, Tegal, 10 Oktober 2007. Nama ayah Kiswono, nama ibu Nur Jana. Muhammad Arga Sebastiano, laki-laki, Tegal, 16 Mei 2008. Nama ayah Tarsito, nama ibu Terningsih. Laila Rizkiana, perempuan, Tegal, 8 April 2008. Nama ayah Arafat, nama ibu Maskun. Zalia Arjun Syaba, perempuan, Tegal, 19 Juli 2007. Nama ayah Suarjo, nama ibu Khotifah. Salsabila Az-Zahra, perempuan, Tegal, 9 Juli 2007. Nama ayah Murtiawan, nama ibu Mulyadi. Sandy Putra Pratama, laki-laki, Tegal, 12 Januari 2008. Nama ayah Sugio, nama ibu Rahayu. Serti Anastasia Ramadhani, perempuan, Tegal, 19 September 2007. Nama ayah Kahirman, nama ibu Bibi Suman. Sertika Rahmadani, Jambi, 2 September 2008. Nama ayah Bibi Firmansyah, nama ibu Sa'ana. Sertika Rahmadani, Siska Roselawati, perempuan, Tegal, 27 Desember 2007. Nama ayah Kusnadi, nama ibu Susnenti. Sri Mulandari, perempuan, Tegal, 8 April 2008. Nama ayah Muhammad Toha, nama ibu Suparti. Teguh Imam Santoso, laki-laki, Tegal, 26 Oktober 2007. Nama ayah Santoni, nama ibu Pus Indriyawati. Tri Maulana Jazuli, laki-laki, Tegal, 27 Juli 2008. Nama ayah Agus Sutrisno, nama ibu Suswanti. Januari Zazikri, laki-laki, Tegal, 1 Januari 2008. Nama ayah Eko Tugas Tri Muryanto, nama ibu Nur Hidayati.
Raihan Nalidisa Sikiran Zahira, perempuan, Tegal, 18 Juni 2008. Nama ayah Ragil Sugiarto, nama ibu Gigiarti. Lala Monika Ramdhani, perempuan, Tegal, 19 September 2007. Nama ayah Abdul Rahman, nama ibu Johero. Muhammad Fakih Sani, laki-laki, Tegal, 22 Agustus 2008. Nama ayah Samsudin, nama ibu Tipati. Habib Hidayat, laki-laki, Tegal, 7 November 2007. Nama ayah Kahirman, nama ibu Widi Sumanti. Tersia Sanasabila, perempuan, Tegal, 28 Agustus 2007. Nama ayah Iriati, nama ibu Nokrinhan. Celija Isbahani, perempuan, Tegal, 29 Maret 2008. Nama ayah Imam Hermanto, nama ibu Siti Khairiyah. Dewi Chandrika Susiati, perempuan, Tegal, 17 Maret 2008. Nama ayah Iqbal Susilo, nama ibu Tri Nuraini. TK Yanwari Harjo, laki-laki, Tegal, 24 Januari 2008. Nama ayah Sudiharjo, nama ibu Dewi Indrayani. Fadil Eka Patria, laki-laki, Tegal, 26 November 2007. Nama ayah Agus Susyanto, nama ibu Sri Paratiyani. Bahmi Ibra Samulya, laki-laki, Tegal, 5 Maret 2007. Nama ayah Almarhum Samsudin, nama ibu Mulyati. Fajar Lutfi Prasetyo, laki-laki, Tegal, 25 Juli 2008. Nama ayah Agus Janmoko, nama ibu Siti Fatimah. Hendra Nugroho, laki-laki, Tegal, 8 Juli 2008. Nama ayah Supri Rezeki, nama ibu Ika Utami. Hendro Anugrah, laki-laki, Tegal, 8 Juli 2008. Nama ayah Supri Rezeki, nama ibu Ika Utami. Ica Octavia Pratini, perempuan, Tegal, 21 Oktober 2007. Nama ayah Yusuf, nama ibu Sri Nurwati. Indah Cynthia Sari, perempuan, Tegal, 29 Januari 2008. Nama ayah Mandiono, nama ibu Kusniati. Arman Maulana, laki-laki, Tegal, 23 Maret 2008. Nama ayah Amiril, nama ibu Zairo. Ashifa Nurmala, perempuan, Tegal, 11 Oktober 2008. Nama ayah Slamet Riyati, nama ibu Siti Praturo. Alia Wilda Fairuz, perempuan, Tegal, 15 April 2008. Nama ayah Wildan Komarudin, nama ibu Lida Mugyarti. Abirama Satria Putra, laki-laki, Tegal, 16 Desember 2007. Nama ayah Kuntoro, nama ibu Tri Hariyati. Abu Bakar Purnomo, perempuan, Tegal, 26 Juli 2007. Nama ayah Agus Munawar. Abu Bakar Purnomo, laki-laki, Tegal, 26 Juli 2007. Nama ayah Agus Purnomo, nama ibu almarhum Duyati. Abde Ibnu Habib, laki-laki, Tegal, 21 Juli 2008. Nama ayah Agus Munawar, nama ibu Royatun. Faris Maulana Hidayat, laki-laki, Tegal, 6 Juli 2007. Nama ayah Dasikin, nama ibu Siti Mujero. Silvia Ayu Puspita, perempuan, Tegal, 12 April 2008. Nama ayah Suhendar, nama ibu Siti Aina Ulfa. Muhammad Nursidin, laki-laki, Tegal, 2 April 2008. Nama ayah Budiarto, nama ibu Miningsi. Jihan Zahra Salsabila, perempuan, Tegal, 15 Februari 2008.
Nama ayah Sugeng Riyadi, nama ibu Sri Retno Indriyanti. Silva Amelia, perempuan, Tegal, 29 Juli 2008. Nama ayah Saifuddin, nama ibu Tita Mulia Ningsih. Rin Dwi Cahyani, perempuan, Tegal, 11 Agustus 2008. Nama ayah Budi Imam Santoso, nama ibu Suci Murningsih. Kirana Nur Hidayah, perempuan, Tegal, 15 Agustus 2008. Nama ayah Yuswanto, nama ibu Siti Mulyana. Aibullah Suraya Lumiana, perempuan, Tegal, 21 Maret 2008. Nama ayah Baroko, nama ibu Siti Aniro. Cahya Rizky Lestari, perempuan, Tegal, 16 Februari 2008. Nama ayah Sabori, nama ibu Sutati. Rizky Halalina, perempuan, Tegal, 26 Februari 2007. Nama ayah Purnomo, nama ibu Sukamtina. Anissa Amelia Putri, perempuan, Tegal, 28 Maret 2009. Nama ayah Nugroho, nama ibu Widyawati. Febrian Anur Satrio, laki-laki, Tegal, 2 Februari 2008. Nama ayah Perwono, nama ibu Tarningsih. Raisa Mona Priyandini, perempuan, Purwokerto, 9 Februari 2008. Nama ayah Priyati, nama ibu Yulitri Fajari Nastuti. Vicky Adi Nurrahman, laki-laki, Tegal, 18 Februari 2008. Nama ayah Bambang Herianto, nama ibu Julia. 50 Salman Al-Farisi, laki-laki, Tegal, 23 Maret 2008. Nama ayah Yopi Setiawan, nama ibu Saadah. Bapak Ibu, demikian prosesi penglepasan santri kelas 4 MTT Alur Hidayah yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ustaz Muhammad Abdul Khalid Sarjana Hukum. Sambutan dari Kepala TPQ dan MTT Alur Hidayah kepada Bapak Ustaz Muhammad Abdul Khalid Sarjana Hukum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Tahla bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal mukhtarumin wa alim wa qiyai, ustaz wal ustazah, sepuh-sepuh yang kami nantikan fatwa dan mewah hasanahnya. Wabil khusus beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Kafabi yang saat ini masih menuju ke lokasi dalam perjalanan tadi sampai di Adrona. Pengurus madrasah dan TPQ Nur Hidayah yang saya hormati, dan juga Dewan Asatidz wal Asatidzah MTT Alur Hidayah dan juga TPQ Nur Hidayah yang kami muliakan, Bapak Ibu wali santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Nur Hidayah dan juga TPQ Nur Hidayah yang dimuliakan Allah, santri dan santriwati, wisudawan dan wisudawati,
TPQ yang keempat, yang kelima, dan juga pengupasan santri kelas 4 Madrasah Diniyah Nur Hidayah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersilaturahim, bermujalasah, bermuajahah di aula Pondok Pesantren Nur Darwin Kelurahan Rocot untuk mengikuti wisuda TPQ angkatan kelima dan juga pengelepasan santri kelas 4 Madrasah Diniyah Takmiliyah Nur Hidayah Kelurahan Rocot. Tentu hadir kita, silaturahim kita ini mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang, zaman yang penuh dengan ilmu dan akhlak. Dan tentu kita berharap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, pada malam hari ini bahwa kegiatan yang tadinya imtihan sekaligus wisuda dan juga wisudawati kelas 4 Madrasah Nur Hidayah dan juga TPQ sedianya akan dilaksanakan secara akbar, namun karena kondisi dan juga anjuran pemerintah bahwa tidak boleh untuk mengadakan kegiatan secara umum yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat karena kondisi masih suasana COVID-19. Makanya wisuda dan wisudawati sengaja ditempatkan di aula Pondok Pesantren Nur Darwin yang memang di lingkungan kita yang agak luas tempatnya di pondok, sekaligus biar panjenengan sudah tahu bahwa di Rocot itu ada pondok pesantren. Oleh karenanya tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa hikmat. Yang penting pelaksanaan wisuda TPQ angkatan kelima dan juga pengelepasan santri Madrasah Diniyah Takmiliyah kelas 4 Madrasah Nur Hidayah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, panjenengan telah menyaksikan tadi khutbah Quran putra putri panjenengan yang pada malam hari ini sebentar akan diuji kembali di hadapan panjenengan bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, serta kefasihan di dalam membaca Al-Quran nanti bisa disaksikan oleh panjenengan bahwa kami berusaha sekuat tenaga beserta dengan Dewan Asatid untuk bisa agar putra putri panjenengan selesai TPQ Nur Hidayah Kelurahan Rocot bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara tartil dan juga sesuai dengan makharijul hurufnya, dan juga dilanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih lanjut yaitu Madrasah Diniyah. Selanjutnya Madrasah Diniyah putra putri panjenengan yang pada malam hari ini tadi mendapatkan hasil akhir ujian yang dilaksanakan secara umum serentak seluruh Kabupaten Tegal dan umumnya secara nasional, bahwa alhamdulillah berjalan dengan baik sampai tidak ada hambatan apapun. Itulah hasil daripada hasil kerja keras belajar putra putri panjenengan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nur Hidayah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pendidikan agama merupakan suatu kepentingan dan suatu keharusan khususnya bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan wabil khusus Bapak Ibu yang punya anak keturunan, punya anak didik baik putra maupun putri, wajib membekali ilmu pendidikan agama
guna kelangsungan kehidupan yang akan datang, baik kelangsungan kehidupan dunia maupun kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan akhirat. Wajib bagi orang tua membekali putra putrinya dengan ilmu pendidikan agama. Kenapa? Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, hakul walidi ala waladi ayyuhsinam wa ayyu'allimahu wa ayyu'addibahu wa ayyuzawwijahu. Hak dan kewajiban orang tua, ini kewajiban orang tua. Tidak orang tua manapun, tidak orang tua siapapun berkewajiban ketika diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, baik putra maupun putri. Yang pertama, sambil syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi nama yang baik. Alhamdulillah sejak lahir putra putri panjenengan diberi nama yang baik. Tentu di dalam nama itu ada harapan, ada kebanggaan, ada suatu keistimewaan yang nanti akan menjadi harapan kedua orang tua agar keturunan kita, anak-anak kita benar-benar bisa menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi kebanggaan kedua orang. Tentu harapan yang pertama, pengen putra putri panjenengan Allah jadikan putra putri yang soleh dan soleh. Cita-cita itu akan terwujud menjadi anak yang soleh dan solehah, kata baginda Nabi, bukan hanya sekedar membesarkan, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tapi yang lebih penting, kata Rasulullah, kewajiban orang tua yang pertama, samping memberi nama yang baik, yang kedua wa ayyu'allimahu, memberikan bekal, mendidik, mulang, ben dadi bocah sing pinter, ben dadi bocah sing ben kenal agama, kenal karo Gusti. Kira-kira ngapunten Bu, Pak, jenengan dua anak anggen ngomahkeun mulang sanggup napa mboten? Nyatanya online sanggup dampingi. Tapi saya sekuen Rasulullah, sampai kalau bisa masak, mumet keder, pelajaran saya kena nang sekolahan, saya kisih mumet bong. Gara-gara apa Bu? Sing disalahkan corona. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, Allah menuji. Di balik semuanya ada ujian Allah. Ngertinya mung Covid tok, ngertinya mung corona tok, padahal ada ujian. Di balik itu Allah mengingatkan, hei Bapak Ibu, hei orang tua, ini kewajiban kalian, kata Allah. Saya beri sedikit virus. Beda virus, orang katon virus yang sudah bangan kabeh, coba ke virusnya katon gede-gede. Ini seorang katon gawe mumet sedunia, bingung. Allah mengingatkan, akhirnya apa? Kalau digalakan, dia cuci tangan bersama, pakai masker bersama, ben terhindar dari kok. Ada agama Islam mengajarkan sebelum ada penyakit-penyakit aneh, wabah-wabah yang aneh, baginda Nabi Muhammad SAW diajarkan berwudu oleh Allah Subhanahu. Kita pembuatan. Akhir wudu mesti cuci tangan apa pembuatan? Pasti cuci tangan. Kalau orang berwudu satu hari satu malam, sholat 5 waktu, berarti wudu 5 kali, pasti akan bersih. Dan Allah jamin akan dijaga dari penyakit apa mani corona. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, dawuh Gusti Allah nate dawuh maring Kanjeng Nabi, ya baginda Nabi Muhammad, kau telah tahu tentang wudu, kau diajarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diajarkan oleh Allah langsung. Ketahuilah, dulu saya pernah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, maaf iki ben ngapunten ben duwe hati-hati orang nulis wetok wis tapi ora bali wudu ya percuma. Akeh sih ngarepe toko, ngarepe rumah sakit pada wisu, tapi orang wudu raine bat. Itu penyakit toko. Gina mboten Bu? Iki kali Bu Pak Kyai nggih. Ngaji sajuin. Ben ngerti bahwa hikmah daripada kita berwudu. Nabi Musa alaihissalam pernah didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tertuang di dalam kitab Majalis Susaniyah. Ngerti kitab Majalis Susaniyah Bu? Orang ngerti anak Nabi bene krungu. Sing ngerti ya santri-santri sing mondok sing pesantren tahu. Dimulane ngapunten Bu, Bapak Ibu, nek pun lulus madrasah, aja wis lulus alhamdulillah nek nyong lulus nilai apik, sing penting kan daftar SMP. Boten tujuan kita belajar agama orang mau ijazah, ben daftar SMP bisa lulus boten.
Intinya biar jadi anak yang soleh. Sebab anak mesti beranggapan seperti anak yang lulus madrasah ijazah, salah. Justru nanti akan mengeret orang tua ke jurang api neraka jahanam. Ma'udhu. Intinya adalah belajar ilmu agama, ben ngerti, ben kenal Gusti Allah, ben ngerti syariat, ben ngerti akhlak, ben ngerti adab. Sebab zaman saiki wong sing duwe akhlak, wong sing duwe adab sudah berkurang. Apa maning anak maring wong? Alhamdulillah, tanggung jawab siapa? Komponen senjol HP maksudnya HP terus rusak. Kalau bisa, bisa aja dicekli HP sing Android jadul. Jangan dulu seperti HP saya. HP-nya jadul, saya sungkan dengan Android mumet. Nang otak gawe nger. Memang ada manfaat, tapi madorotnya lebih bahaya. Madorotnya lebih banyak. Dilanjutkan, Nabi Musa diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, jangan salahkan saya, kata Allah. Jangan salahkan saya ketika engkau tertimpa musibah, ketika engkau terkena bencana ataupun yang namanya wabah. Tapi engkau tidak dalam keadaan wudu. Jadi agar umpamanya Nabi Musa kena musibah, kena bencana, kena penyakit, aja salah Gusti Allah, nek Nabi Musa orang dalam keadaan intinya apa? Kalau Nabi Musa menjaga wudu, kalau kita menjaga wudu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maning corona, penyakit liyane sing berat sing abot-abot pan didohaken saking Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa mboten? Percaya. Estu. Ngapunten. Dulu saya pernah tabrak mobil sahabat. Karo kancane dilalang ngapunten lagi bilang aku kasih wudu. Dari keberkahan wudu dijaga, ditabrak bet, guling-guling menyapani melayu wedi. Secara akal dong ini mesti nilai. Asal itu lihat nak sebelum baru itu lebih bangga menjelang sudah di sini pun menjadi jujulan. Tapi dengan izin Allah, Allah memberikan keselamatan. Dan teman saya juga pernah mengalami seperti itu. Berwudu di dalam muat kayu ini pun gawat truk. Karena abot-abot negara bumi Jawa itu, akhirnya dulu mobilnya Magdalena itu mundur, pan ganjur ketibaran buku. Sarapan dulu, mesti aku tentang Astagfirullah hadirin. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kalam kepada Nabi Allah Musa alaihis. Lah saniki diajarkan berwudu di madrasah, di TPI. Diajarkan wudu. Maka para hadirin yang hormati, monggo bukan hanya cuci tangan saja, tapi biasakan wudu. Karena berwudu Allah akan melindungi, Allah akan menjembarkan kuburnya, Allah akan memberikan jembar sekaligus pelita cahaya di dalam alam kubur. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kunci kepengen punya anak yang soleh dan solehah, teruskan pendidikan ajaran agamanya. Setelah lulus madrasah langsung melanjutkan wusto. Kebetulan alhamdulillah wusto di Pondok Pesantren Nurul Darwin dibuka awal ajaran baru pendidikan wusto. Di situ ada pelajaran nahwu shoroh, pendidikan pelajaran-pelajaran yang lain untuk menunjang langsungan belajar syariat putra putri panjenengan, biar cita-cita panjenengan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dan ikhtiar orang tua agar putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu adalah kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Mau ora sempat sibuk nganyam begawe, gini apa mboten? Sibuk ngurusi pekerjaannya, maka dititipkan kepada madrasah TPI ataupun dititipkan ke pondok pesantren. Ben putra putri dengan benar-benar sesuai dengan harapan orang tua, yaitu anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, wa ayu atibah, paling pendidikan akhlak. Ben dari bocah sing akhlake apik. Sebab anak dawuh ulama menyampaikan at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu menimbulkan keimanan. Wa man la tauhidalah wa man la imanalah la tauhidalah, kata ulama.
Wong sing ora duwe iman maka tauhidnya tidak sempurna. Wal iman yujibu syariat. Yang namanya iman akan menimbulkan, akan memberikan semangat untuk belajar syariat. Syariat adalah tata cara, aturan, hukum-hukum yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan kebaikan umat manusia di dunia, khususnya umat Kanjeng. Waman la syari'atalah la tauhidalah wala imanalah. Wong sing orang nganggoni syariat, wong sing orang belajar syariat, orang ngerti syariat, kata ulama menyampaikan la tauhidalah wala imanalah. Tauhidnya tidak dianggap, apalagi imannya tidak sempurna. Pengen harus imannya sempurna, sholat orang ngerti hukumnya, ibadah mawon orang ngerti ilmu dia bisa ilman sempurna, tauhidnya menjadi kuat karena syariatnya pun ikut syariat yujibul adab wal akhlak. Syariat akan menimbulkan, akan menjadikan orang yang bersyariat menimbulkan adab, akhlak atau tata krama. Wong sing belajar ngaji, wong sing belajar agama pasti jaga akhlak, jaga tata krama, jaga etika. Ora sakarepe dhewe mentang-mentang pin, mentang-mentang ben, mentang-mentang suk, sakarepe dhewe. Na'udzu. Sebab beliau menyampaikan, seorang ulama menyampaikan, waman la syari'atalah la tauhidalah wala imanalah wala syari'atalah, waman la adabalah la tauhidalah wala imanalah wala syari'atalah. Wong sing orang duwe akhlak, wong sing orang duwe tata krama, wong sing orang duwe adab, syariate ora kanggo apa mani imane, apalagi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini pertama kali orang berperintah sholat, orang berperintah ngaji, tapi diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak sesuai dengan sabda baginda Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa saya sesungguhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka insya Allah dengan pendidikan agama, dengan syariat yang ditanamkan kepada putra putri panjenengan, putra putri kita menjadi anak-anak yang soleha, sekaligus berakhlak, bertata krama, beradab, baik tata krama kalau singgawe urip, baik beradab dengan Allah ataupun beradab dengan baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi beradab dengan orang tua. Maka dibodoh diajarkan cara ketika ada orang tua lewat di depan nunggu, akan orang di sekolah dibilang katus ngaten digawin anak katus ngaten. Kita pembuatan boro-boro bahasa mari wong tua, jaluk para wali ngambek naudzubillah, anak model apa? Kita pembuatan. Maka dengan pendidikan agama yang kuat, Allah akan menjadikan hatinya lemas karena penuh dengan cucuran rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pesan kepada putra-putri, ya santriwan dan santriwati, anak-anakku, teruskan pendidikan kalian, jangan lelah untuk belajar, karena kewajiban anak adalah belajar dan belajar. Jangan malas untuk belajar, karena di pondok atau di dalam pendidikan agama, al-ilmu bitta'allum, bisanya oleh ilmu, bisanya ngerti, bisanya alim, karena dengan belajar. Orang mungkin gua mau jadi alim, orang mungkin gua mau jadi ngerti, nih orang tahu belajar, nih orang tahu ngaji, nih orang tahu belajar agama, orang mungkin gua mau jadi wong sing alim. Bisa jadi wong sing alim karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Maka lanjutkan pelajaran kalian. Sing mau lulus TPQ, Qur'annya dilanjutkan, biar wudunya lebih sempurna, biar sholatnya lebih khusyuk, biar ibadahnya lebih khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya memang kemarin bulan Syawal kita akan halal bihalal sekaligus intihar, tetap masih ada informasi, ada himbauan dari pemerintah tidak boleh. Makanya kita adakan acara wisuda seperti ini, walaupun di dalam gedung yang seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa khidmat, rasa semangat panjenengan untuk menyaksikan wisuda dan wisudawati TPQ angkatan yang kelima, sekaligus penglepasan santri Madrasah Diniyah Takmiyah Hidayah kelas 4. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, barangkali dalam perjalanan hidup saya, teman-teman saya
di madrasah ataupun TPQ banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan untuk bisa dimaafkan lahir dan batin. Bukan jenengan ngomongi nyong, sering rasani sering ngomongi orang tahun dalam pangapura ya tak ampura. Sebab pengusaha mesti akeh ngomongi, tapi agar ketemu main orang dia salah. Jung tangga kayak gue pada pas ngomongi pirang-pirang, cuma kita harus dapat. Padahal kas jelek-jelekan kas ngomong namanya orang gue dosanya terus ila yaumil kiamah ketika kita tidak saling memaafkan. Ngapunten Bu Bapak, ngapunten sangat ngomong wong kita tidak pernah minta maaf, dosanya akan terus berkelanjutan, terus ninggu jalur ngampur. Kita pembuatan kira-kira bersama dengan nas-nas itu penuangin jalur ngampur apa orang? Orang izin. Kita pembuatan. Makanya pada malam hari ini saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Para hadirin yang Allah hormati, insya Allah nanti kita saksikan beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Kafabi sudah hadir. Saking kaulah, bismillahirrahmanirrahim, amin pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.